1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peserta PPG Prajewetan. Kami di sini ada Fahria Gisani Nabila, Retno Lestari Widianti, dan Roni Ardiansyah. Kami akan mempresentasikan pemahaman kami mengenai computational thinking serta contoh-contoh dari keempat fondasinya. Yang pertama, sebelum mulai ke contoh-contohnya, secara gambaran umum, hasil diskusi kami itu menyimpulkan bahwa computational thinking itu ternyata bukan tentang manusia dan komputer saja, tetapi proses berpikir manusia yang menghasilkan solusi sistematis, efektif, dan efisien. Proses belajar inilah dan proses berpikir inilah yang dijadikan program sebuah komputer sehingga bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu ada istilah yang disebut dengan penyelesaian masalah dengan berpikiran komputasi. CT sebetulnya bisa dilakukan atau ditemukan pada persoalan fenomenal ataupun persoalan sehari-hari yang biasa kita hadapi. CT juga bisa melibatkan teknologi ataupun tidak melibatkan teknologi. Tanpa sistematis, efektif, dan efisien, maka sekalipun suatu masalah bisa selesai dengan praktis, tapi itu bukanlah suatu pengaplikasian dari CT. Selanjutnya ada contoh persoalan di zaman sekarang yang bisa kita gunakan dengan CT atau bisa kita selesaikan dengan CT. Yang pertama, CT dibutuhkan pada penyelesaian masalah seseorang saat mengalami sakit perut di pagi hari. Dimulai dari identifikasi perbedaan sejumlah gejala yang dirasakan atau sub-sub masalah dari sakit perut sehingga masalah utama bisa diidentifikasi. Dilanjutkan dengan pengenalan pola gejala dari riwayat sakit yang pernah diderita. Semisal kita pernah merasakan sakit perut karena memang memiliki penyakit MAH atau pernah diriwayatkan penyakit MAH, jadi kita akan mengenali pola bagaimana sakit perut yang dirasakan seperti penyakit MAH akan berbeda dengan sakit perut yang dirasakan dengan ingin buang air besar atau sakit perut karena masalah lainnya. Oleh karena itu, setelah mengenali pola tersebut, kita kemudian akan menemukan solusi yang terwujud melalui fondasi algoritma. Fondasi ini akhirnya mengarahkan kita kepada tahap-tahap agar sembuh dari sakit perut, yaitu dengan minum obat, buang air besar, dan meminum air hangat. Selanjutnya yang nomor 2 oleh Gisan. Contoh berikutnya adalah CT dibutuhkan pada penyelesaian masalah yang terjadi saat proses pembelajaran. Nah, ini penting untuk para guru ya. Salah satunya yaitu saat mengatasi peserta didik kelas 1 SD yang tantrum. Pembelajaran tidak akan efektif apabila peserta didik tantrum dibiarkan terus berada di kelas karena bisa memicu peserta didik lainnya tidak fokus. Alhasil, guru perlu membagi beberapa sub masalah, lalu mengabstraksinya sehingga fokus terlebih dahulu untuk memisahkan peserta didik yang tantrum ke ruang yang lain agar pembelajaran di kelas bisa dilanjutkan. Guru juga perlu melakukan langkah-langkah seperti memanggil guru pendamping untuk membantu, memberikan alternatif media belajar, hingga sejumlah penanganan khusus yang diarahkan oleh guru konseling. Contoh yang selanjutnya yaitu computational thinking menjadi perangkat yang membantu atau mengarahkan manusia agar dapat memutuskan sesuatu dengan pola pikir yang terstruktur atau sistematis. Dalam dunia media, CT bisa diaplikasikan ketika hendak mencari topik berita agar memiliki kualitas konten berita yang relevan untuk dimuat. Tentu permasalahan di Indonesia tidak sedikit, maka melalui tahap dekomposisi penulis dapat mengumpulkan apa saja informasi yang perlu dipublikasikan dalam suatu pemberitaan. Contoh, dalam kasus Sambo, tentu ada banyak informasi. Penulis berita kemudian menganalisis informasi tersebut dan mengaitkannya dengan kasus sejenis. Pada saat tersebut, penulis masuk pada tahapan analisis pola. Penulis kemudian mengeliminasi informasi yang tidak relevan atau tidak sesuai teknologi hoax atau terkategori hoax agar berita yang disajikan tidak membohongi publik. Terakhir, penulis dapat menentukan informasi
yang sudah tersaring untuk dituliskan kembali menjadi berita yang menarik dan tekstual atau faktual. Jadi yang tadi kami presentasikan adalah hal-hal yang kita temui pada zaman sekarang dan bisa menggunakan CT. Nah, selanjutnya ada penerapan fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dengan jawaban yang sudah tepat. Nomor 1 akan dibacakan oleh kami. Nomor 1. Permohonan bantuan dengan menggambar pola SOS di bidang datar luas dengan kondisi tanah stabil atau dengan menyalakan suar di ketinggian agar transportasi udara yang melintas dapat mengidentifikasinya untuk dilaporkan sehingga bantuan datang. Nah, tadi jawaban yang sudah tepat terkait dengan SOS. Nah, bagian dari yang kurang tepatnya ketika kita menerapkan SOS yaitu dengan menggambar pola di atas gedung saat kejadian gempa berlangsung. Tujuannya memang menyelesaikan masalah, tetapi tidak tepat sesuai kondisi dan situasi karena sewaktu-waktu gedung tersebut bisa runtuh dan pola SOS justru akan hancur dan tidak terlihat. Nah, selanjutnya ada juga contoh fondasi CT yang tepat dan kurang tepat dari GISA. Nah, contohnya yang sudah tepat itu ketika TPA Sarimukti Bandung terbakar. Informasi sudah tersebar ya. Warga melakukan inovasi dengan membuat saluran pembuangan sampah organik menggunakan paralon guna diolah menjadi gas untuk memasak. Nah, sampah anorganik itu dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan paving block hingga kerajinan tangan. Adapun contoh yang kurang tepatnya, contoh yang kurang tepatnya seperti ini teman-teman. Jadi saat TPA Sarimukti terbakar, para warga itu membakar sampah pada jam produktif karena dinilai saat jam tersebut tidak ada warga di rumah. Nah, hal ini mengatasi konflik namun menyebabkan polusi udara. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.